Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan kembali di podcast dan channel Mail Radio Show. Dan masih dipancarluaskan di Jalan Singaparna Barat, Kabupaten Tasikmalaya. Oke, selamat pagi, selamat mendengarkan untuk Anda dimanapun berada pada pagi hari ini ya. Semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat. Dan pada hari ini kita bakal bahas siaran pagi ini ya, tentu masih di dalam dunia hiburan. Only on Mail Radio Show. Seruput pagi segar sekali. Ya, saya barusan minum kopi khas ya, dari hasil bumi dan rempah-rempah kopi Arabica ini ya. Yang dihasilkan memang ini dari daerah Kabupaten Tasikmalaya, ada dari Taraju. Ini salah satu jenis kopi Arabica ya. Dikembangkan ada yang di Taraju, ada juga di Cigalontang. Ini sangat berkembang sekali ya hasil rempah-rempah ini. Salah satu bagian dari potensi alam yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Ada juga cengkeh, ada juga kapulaga, masih banyak ya hasil bumi ini. Dan ini berpeluang sekali mungkin ya potensi alam yang ada dikembangkan ya di Kabupaten Tasikmalaya. Dan saatnya tentu kita bakalan bahas situasi dan fenomena pada saat ini yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Ya tentu pertama kita melihat beberapa minggu belakang ini pengembangan dalam pengelolaan potensi alam, kemudian kekuatan pangan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, dan dinamika politik kepemilihan pemimpin baru di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Satu persatu kita bakalan kupas ya, tentu ini secara singkat ya, karena nanti kita bakal bahas di konten-konten selanjutnya. Agar dan supaya tidak ngakon-hot dan ngegojot pada pagi ini segera wake up deh ya. Ya, yang mungkin Anda mulai beraktivitas ke persawahan, ke perkebunan, kemudian ke perkantoran dan ke persawahan, dan ke pasar ya. Tetap berhati-hati dalam perjalanan, semoga Anda selamat sampai tujuan. Selalu perhatikan protokol kesehatan agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Apalagi COVID-19 nih ya, yang pasti belum mereda di muka bumi ya. Oke, baik, agar dan supaya lebih rileks, lebih santai, minum lagi kopinya. Ya teman-teman, ngomongin bicara masalah potensi alam ini, memang dari berbagai daerah juga memiliki potensi khasnya masing-masing ya. Kita bakal gali dan bahas seputar potensi alam yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, melihat dari berbagai wilayah, tiap-tiap desa ya di Kabupaten Tasikmalaya ini khususnya potensi alam ini bisa menjadi peluang. Tentu peluang ini bisa menjadikan sebuah nilai-nilai yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, nilai yang menghasilkan nilai ekonomis ya. Nah, ini pengembangan ini ya sekarang memang sedang dikembangkan ya, baik itu disorot oleh pemerintah desa ataupun oleh pemerintah daerah, karena ini memiliki potensi yang baik tentunya. Nah, hal ini teman-teman ya, potensi alam ini menjadi salah satu objek yang menjadi perhatian ataupun pengembangan ya, ke apa istilahnya, kelebihan tiap-tiap daerah tentunya. Nah, yang perlu kita perhatikan juga ya, jangan kita gagap karena daerah A mengembangkan A, B, C, D dan lain sebagainya ya. Kita gagap, kita mengeluarkan ekonomi yang begitu besar gitu, dan dampaknya juga tidak menjadi dampak yang bermanfaat ataupun yang bisa menjadikan nilai ekonomi yang menjadi jangka panjang. Nah, perlu kita perhatikan juga mungkin melihat peluang ataupun potensi alam ini dalam pengembangan objek wisata. Perlu kita perhatikan nilai-nilai ataupun kajian-kajian ekologisnya agar dan supaya tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, terhadap masyarakat. Apalagi kajian-kajian ini perlu menghasilkan yang bisa berdampak nilai kemasyarakatan, nilai kultural ataupun nilai ekonomi yang bisa berdampak jadi jangka panjang gitu ya. Nah, ini suatu harapan juga ya bagi saya pribadi juga ya, pemerhati dan jelajah menikmati ya suasana wilayah ataupun daerah-daerah yang memiliki kultur yang apa ya istilahnya luar biasa ya. Perbedaan itu menjadi nilai ataupun kekayaan alam gitu ya. Nah, itulah potensi alam salah satunya yang menjadi objek ya. Kemudian melihat pada beberapa
uh, mungkin kita tarik ulur waktu ke belakang ini, memang Tasikmalaya ini menjadi kekuatan pangan ya, khususnya untuk masyarakat daerahnya itu sendiri. Nah, kita juga melihat kekuatan pangan pada saat ini masih terjaga ya dan terlestarikan di lingkungan kita, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, agar dan supaya kita bisa menjaga dan melestarikan terus kekuatan pangan ini di era digital dan globalisasi ini, pengembangan ataupun pencaplokan, istilahnya reklamasi ya. Ya, oleh strongman, orang-orang yang memiliki modal ini bisa menjadikan peluang bagi mereka. Namun kita juga perlu perhatikan kekuatan pangan ini jangan melihat dijadikan sebagai potensi kuno, tapi potensi masa depan untuk anak cucu kita. Tetap jaga dan lestarikan bumi kita sih. Dan yang terjadi pada minggu hari ini, kita melihat situasi dan kondisi fenomena, yaitu dinamika politik pemilihan kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya. Nah, apabila kita melihat ya yang mempunyai hak pilih ya lembaga-lembaga tertentu, khususnya yang berkepentingan dalam satu pemilihan ini ya, seperti halnya KPU, Panwaslu dan lain sebagainya, ini berupaya tentu ya dalam kelancaran kepala daerah. Dan tentu ya calon-calon pemimpinan untuk mengelola dan pengembangan Kabupaten Tasikmalaya ini juga bermunculan ya. Nah, kita yang mempunyai hak pilih dari usia 17 tahun ke atas, baik remaja, anak muda dan orang tua, tentu terlepas dari itu ya, peran kita dan partisipasi kita harus dan berkontribusi untuk kemajuan daerah kita sendiri ya. Nah, kita bakalan bahas nanti kita di konten-konten selanjutnya, baik potensi alam, kemudian kekuatan pangan, dan dinamika politik Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan podcast dan channel Mail Radio. So, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.